wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aisyah Putri dengan NIM 201160040772 dari kelas D1 program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian DASS atau Depression Anxiety Stress Skill untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Kesehatan. Dwi, saya penata anestesi akan melakukan tindakan pengkajian DASS pada adik K usia 13 tahun karena mengalami kemurungan akibat bullying. Saya sudah membaca rekam medis, saya sudah menyiapkan info consent untuk meminta persetujuan, saya sudah menyiapkan alat dan ruangan saya buat kondusif untuk melakukan pengkajian. Lalu alat yang diperlukan adalah alat tulis dan juga buku atau kertas kuesioner untuk mencatat hasil DASS-nya, dan saya sudah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan adik siapa? Adik K. Usianya berapa? Usianya 13 tahun. Boleh saya cek gelangnya untuk memastikan apakah benar atau tidak? Boleh. Oh iya, baik, benar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi, penata anestesi yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai jam 1 siang nanti. Bagaimana keadaan adik sekarang? Merasa sedih dan suka memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Baik. Jadi kakak di sini akan melakukan pengkajian DASS, Depression Anxiety Stress Skill. Jadi ini merupakan pengkajian untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan stres kepada adik ya. Sampai di sini apakah adik paham? Paham. 21 pertanyaan, 7 pertanyaan untuk depresi, 7 pertanyaan untuk anxiety, dan 7 pertanyaan untuk stres. Dan itu nanti Adi bisa menjawab dengan jawaban tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau hampir selalu. Seperti itu ya, Di. Waktunya sekitar 10-15 menit. Ada yang mau ditanyakan, Di? Tidak. Oh, tidak ada ya. Jadi bersedia ya. Sebelumnya saya tutup privasi dulu, tutup tirai. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan yang pertama, selama 1 minggu ini apakah adik sulit untuk menenangkan diri? Tidak pernah. Lalu apakah adik menyadari bahwa mulut adik kering? Kadang-kadang. Apakah selama 1 minggu ini adik tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali? Sering. Lalu selama 1 minggu ini apakah adik mengalami kesulitan bernafas? Sering. Apakah selama 1 minggu ini adik kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya. Ya. Lalu apakah adik cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi? Hampir. Oh, hampir selalu ya. Ya. Selanjutnya, apakah selama 1 minggu ini adik mengalami gemetar? Misalnya seperti di tangan gitu gemetar? Kadang-kadang. Lalu, apakah adik merasa bahwa adik menggunakan banyak energi untuk bisa? Sering. Selanjutnya, apakah selama 1 minggu ini adik mengkhawatirkan tentang situasi yang dapat mengakibatkan adik panik dan membuat diri adik tampak bodoh? Selalu. Hampir selalu ya. Ya. Selanjutnya, lalu selama 1 minggu ini apakah adik merasa bahwa tidak ada hal baik yang adik tunggu di masa depan? Kadang-kadang.
Apakah selama 1 minggu ini adik mendapati diri adik merasa gelisah? Sering. Lalu, apakah adik merasa sulit untuk tenang atau relaks? Selalu. Hampir selalu ya. Ya. Selanjutnya, apakah selama 1 minggu ini adik merasa rendah diri dan sedih? Sering. Lalu, apakah selama 1 minggu ini adik tidak toleran terhadap apapun yang mengganggu adik dari mengerjakan sesuatu yang sedang adik kerjakan? Kadang-kadang. Apakah adik merasa adik mudah untuk panik? Kadang-kadang. Oh, baik, kadang-kadang ya. Lalu selama 1 minggu ini apakah adik tidak bisa antusias terhadap apapun? Sering. Sering ya, sering. Apakah adik merasa adik tidak berharga sebagai seseorang? Hampir selalu. Hampir selalu. Lalu selama 1 minggu ini apakah adik merasa agak mudah tersinggung? Tidak pernah. Oh ya, tidak pernah ya. Selanjutnya, apakah adik menyadari reaksi jantung saat tidak ada aktivitas fisik? Sering. Sering ya. Lalu selama 1 minggu ini apakah adik merasa takut? Sering. Sering ya. Selanjutnya, ataupun yang pertanyaan terakhir, apakah selama 1 minggu ini adik merasa bahwa hidup itu tidak berarti? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Baik, sudah selesai 21 pertanyaannya ya, Dik. Berdasarkan pengkajian yang sudah kakak lakukan, berarti Adi mendapatkan tingkat depresi dengan skor 10. Dengan tingkat depresinya adik ringan ya. Kalau normal itu kriterianya 0 sampai 9, ringan 10 sampai 13, sedang 14 sampai 20, berat 21 sampai 27, sangat berat lebih besar dari 28 ya, Dik. Selanjutnya tingkat anxiety Adi mendapatkan skor 14 dengan kriteria sedang ya. Kalau normalnya itu 0 sampai 7, ringan 8 sampai 9, berat 15 sampai 19, sangat berat lebih besar dari 20. Ya. Pahamkah, Di? Lalu tingkat stres Adi mendapatkan skor 11 dengan kriteria normal ya. Kalau ringan itu 15 sampai 18, sedang 19 sampai 25, berat 26 sampai 33, sangat berat lebih besar dari 34 ya. Jadi, mana perasaan adik sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi berarti sekarang Adi ini tidak mengalami depresi ataupun stres yang berat ya. Adi hanya harus menjaga pola makan, harus menjaga istirahat, tidur yang cukup baik. Dan insya Allah sebentar lagi Adi boleh pulang. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Di? Tidak. Oh, baik ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kakak pamit ya. Kalau begitu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika nanti ada apa-apa, tinggal mencabet di samping ya. Kalau seperti itu kakak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah pengkajian DASS ini yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.